Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita di tahun 2023. Kemarin kita sudah sedikit yaitu membahas tentang refleksi kemanusiaan. Yaitu apa? Yaitu untuk mempertanyakan lagi bagaimana kondisi kemanusiaan kita pada tahun 2022. Dan kita ketika masuk 2023, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, target-target apa yang harus kita capai? Jadi harus ada perubahan. Kalau katanya Heraklitus itu kan semuanya itu berubah. Dan gak ada yang namanya tetap itu gak ada. Makanya perubahan dari 22 ke 23 harusnya itu adalah diri kita itu semakin menjadi sebagai manusia. Jadi kita tidak hanya being, tapi harus becoming. Yang itu selalu menjadi. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu bukan final, bukan barang jadi. Melainkan apa? Melainkan makhluk yang senantiasa menjadi. Makanya kalau kita hari ini kok berhenti belajar, akhirnya apa? Kita berhenti menjadi manusia. Untuk kita agar tetap menjadi manusia dan kemanusiaan kita itu nilainya itu absolut, yuk kita harus belajar. Biar apa? Biar kita tidak sama dengan yang kemarin. Kalau kok kita sama dengan yang kemarin, ya artinya kita tidak progresif. Kenapa kok tadi kita kok belajar? Yo karena tadi sering saya sebutkan ciri khas khususnya manusia itu adalah akalnya, ya. Jadi daya berpikirnya itu adalah esensial bagi manusia. Disitulah kita itu bisa berkembang dan disitulah kita itu bisa progres. Makanya di tahun baru ini atau di awal bulan ini kita ayo gas lagi, ayo kita belajar lagi menambah wawasan. Jadi hari ini kita masuk ke studi pendidikan, ya. Jadi ada beberapa teman yang itu tanya, Mas backgroundnya itu pendidikan, tapi kok nggak pernah ngangkat tema yang itu coraknya pendidikan. Ya, kita kan sebelum-sebelumnya kan ngangkat tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, ngangkat apa namanya filsafat yang coraknya barat, coraknya Islam dan lain sebagainya. Bahkan kita pun juga ngangkat ateis. Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan teman-teman yang tahu tentang saya. Backgroundnya pendidikan, tapi kok nggak pernah ngangkat tema pendidikan, ya. Ya saya jawab, ya. Yang namanya pendidikan itu sifatnya luas, sifatnya itu menyeluruh. Jadi channel ini yang itu ngangkat tema macam-macam, ya, itu pun juga pendidikan. Jadi apa? Pendidikan itu tidak hanya membahas bagaimana belajar, bagaimana isinya kurikulum tahun ini, nanti tahun depan pergantian menteri, kurikulumnya berbeda juga. Tidak hanya sebatas itu. Tapi apa? Semua yang itu menyentuh, yang itu membahas tentang ilmu, itu pun juga pendidikan. Ya, jadi kita hidup ini
Ini kan tadi perubahan berproses bertumbuh. Kalau kita mau mengambil mana yang baik, mana yang buruk, itu pun juga pendidikan. Kayak teman-teman misalkan hari ini, misalkan tahun baru ini kok dianugerahi cewek, misalkan yang tahun kemarin jomblo sekarang punya cewek, ya. Dengan adanya si cewek ini, teman-teman itu apa? Itu malah moralnya tambah baik, cara pandangnya lebih dewasa daripada kemarin yang jomblo. Loh, itu pun juga pendidikan, mendidik apa? Mendidik diri kita sendiri untuk bertanggung jawab menjadi manusia yang kemarin sendiri sekarang sudah bersama, ya. Jadi pendidikan itu jangan diartikan hanya membahas perihal-perihal bagaimana belajar dan mengajar, ya. Jadi apa yang namanya pendidikan itu luas, macam-macam, bahkan semua ranah kehidupan kita yang sifatnya itu praksis. Kalau kita mau mempelajari itu pun juga pendidikan. Makanya ada yang bilang setiap peristiwa itu adalah materi pelajaran, ya. Jadi teman-teman, setiap hari itu kan menemukan peristiwa-peristiwa yang baru, ya. Jadikanlah itu materi pelajaran. Biar apa? Biar nanti seluruh rotasi kehidupan kita itu adalah rotasi yang itu mencari ilmu dan itu nilainya pasti agung, ya. Dan setiap orang jadikanlah itu guru. Entah ketemu teman, ketemu saudara, bahkan ketemu musuh pun jadikanlah itu guru kita. Ya, karena apa? Karena guru itu tidak hanya berada di ruang kelas, tidak hanya di ruang kuliah, melainkan semua orang itu jadikanlah guru. Dan setiap tempat duduk yang kita duduki, jadikanlah itu juga tempat belajar dan lain sebagainya. Ya, kenapa kok demikian? Karena yang namanya tadi pendidikan sifatnya itu luas. Kalau kita bisa tadi, setiap peristiwa itu adalah materi dan isi belajar, dan setiap orang itu adalah guru, dan setiap tempat duduk itu adalah tempat belajar, maka apa? Segala gravitasi atau rotasi hidup kita itu adalah basisnya mencari ilmu. Kayak teman-teman misalkan duduk di halte, duduk di mana lagi? Atau di tebing dan lain sebagainya. Loh, jadikanlah itu tempat duduk untuk belajar, ya, untuk mengamati, untuk mencermati sesuatu yang baru. Karena apa? Karena di awal tadi ciri khasnya kita sebagai manusia itu adalah berpikir. Jadi kita berpikir, kita belajar itu jangan disekat hanya di dalam ruang kelas, jangan disekat di dalam kampus saja, itu enggak, melainkan apa? Yang namanya berpikir setiap hari, setiap waktu, kita itu pun juga ada banyak luang untuk berpikir. Makanya banyak teman-teman di sekitar saya itu kadang kritik saya, Mas Ana sok banyak belajar sendiri, bahkan kok jarang berguru. Saya jawab, loh, kalau saya itu hanya mengandalkan yang namanya materi pelajaran dari guru, atau mengandalkan yang namanya ruang kelas, banyak waktu yang saya buang sia-sia. Nah, waktu yang itu non pelajaran, non ruangan, itu saya jadikan waktu untuk belajar. Nanti kan teman-teman punya dalil. Kalau kita belajar sendiri, gurunya itu adalah setan. Itu menurut saya dalilnya untuk orang males, ya. Jadi apa? Ayo kita tanpa yang namanya tergantung pada ruang kelas. Jadikanlah seluruh ruangan yang kita temui itu adalah ruangan untuk belajar. Itulah yang disebut pendidikan. Makanya hari ini kita menengok salah satu tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi beliau ini adalah tokoh besar pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa kok demikian? Karena hidupnya beliau ini dihabiskan dan didedikasikan sepenuhnya hanya untuk dunia pendidikan. Jadi beliau itu punya jasa yang besar,
punya kiprah yang besar, terutama pendidikan saat itu yang dicetuskan oleh Ki Hajar, bahkan sampai hari ini itu masih dipakai. Jadi teman-teman sejak SD itu kan sudah mengenal Ki Hajar Dewantara. Bahkan logo-logo Tutwuri Handayani kita kan sejak SD sudah mengenalnya. Tapi kalau misalkan ditanya, siapa sih Ki Hajar Dewantara, apa sih Tutwuri Handayani dan lain sebagainya, mungkin kita pun juga masih bingung untuk menjawabnya. Makanya ayo kita hari ini mengambil sedikit hikmah-hikmah dari beliau, terutama yaitu pendidikan. Oke, beliau ini lahir tepatnya 2 Mei, yaitu tahun 1889 Masehi. Jadi beliau lahirnya itu abad 18 Masehi. Dan nama aslinya beliau itu adalah Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Jadi kalau teman-teman itu membaca autobiografinya, silsilahnya beliau ini masih nyambung dengan Sunan Kalijogo, yaitu melalui jalur ibunya. Nanti pun di autobiografinya itu, beliau saat hidup, saat muda, itu sering keos dengan penjajah saat itu, yaitu Belanda. Bahkan beliau pun juga pernah diasingkan. Jadi saat itu ketika Ki Hajar Dewantara melihat bahwa Belanda itu mau membuat peringatan kemerdekaannya. Cuma kok biaya peringatannya itu modelnya narik iuran dari masyarakat pribumi, ya. Itu kan menjadikan saat itu Ki Hajar Dewantara itu gelisah. Yang punya kepentingan itu Belanda, tapi kok dananya itu diambil dari rakyat pribumi. Akhirnya dari situ beliau ini mengkritik dengan tulisan. Jadi judulnya itu Seandainya Aku Orang Belanda. Ini isinya adalah mengkritik kebijakan saat itu yang itu dipakai oleh orang Belanda untuk kemerdekaannya. Ya, mendengar tulisan itu orang Belanda yang akhirnya nanti beliau ini ditangkap, diasingkan ke Pulau Bangka. Bahkan dalam ceritanya juga beliau pun diasingkan juga ke Belanda. Jadi perjuangan beliau itu enggak semudah yang kita bayangkan, atau enggak hanya fokus ngajar di dalam kelas itu enggak, melainkan banyak chaos dengan orang Belanda, terutama kebijakan kebijakan Belanda saat itu. Bahkan nanti pun beliau punya gagasan unik yang itu mengkritik pendidikan yang basisnya yang saat itu dipakai oleh Belanda. Dan beliau ini menganggap pendidikan saat itu yang dipakai oleh Belanda itu hanya untuk kepentingan orang Belanda. Yang kedua pendidikan yang dipakai itu tidak human, tidak manusiawi, tidak memanusiakan manusia. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi setelah beliau nanti diasingkan ke Belanda, ya tepatnya pada tahun 1919 Masehi, beliau ini kembali ke Indonesia. Jadi saat pulang ke Indonesia, beliau itu lalu ngajar di tempat kakaknya. Dan saat yang sama, beliau itu pun juga punya kelompok kajian yang namanya itu Paguyuban Selasa Kliwon. Ya, jadi Paguyuban Selasa Kliwon ini adalah suatu diskusi di mana isinya itu para tokoh, para pejuang, para revolusioner, termasuk di situ adalah ada Budi Utomo dan ada juga yang namanya Suryo Mentaram. Ya, jadi mereka orang-orang besar yang kita kenal. Ternyata pun satu kajian bersama Ki Hajar Dewantara. Nanti di paguyuban ini itu ada tugas masing-masing. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mendapat tugas ngajar yang itu fokus untuk mendidik anak-anak. Ya, makanya kan kita mengenal adanya taman siswa. Sedangkan Suryo Mentaram itu punya tugas yang itu ngurusi orang dewasa. Makanya kemarin kalau teman-teman itu jeli di channel ini, kita pun juga pernah mengangkat Suryo Mentaram yang punya gagasan yaitu Kaweroh Bejo.
yaitu apa? Ngaweruhi awake kiambak. Ayo kita WMI mengenali awake dewe sebelum mengenali orang lain. Makanya kemarin saat kita mengkaji Surya Mentaram, ya, kalau kita bisa mengenali diri kita, ya, bisa mengenali secara pasti keberadaan kita sebagai manusia, maka kita itu akan mengenali alam semesta, termasuk adalah kita akan mampu mengenal yang namanya manusia yang lain. Ya, jadi teman-teman kalau ingin berhubungan baik dengan sesama manusia, ayo kita kaweruh bejo dulu, ngaweruhi awake dhewe, memperbaiki moral kita, kemanusiaan kita. Ya, nanti disitulah apa? Beliau ini ketika punya tugas yaitu fokus pada pendidikan anak, beliau kemudian mendirikan yang kita kenal sebagai taman siswa. Nah, disitulah nanti namanya yang mulanya itu Mas Suwardi Suryoningrat, lalu diganti dengan Ki Hajar Dewantoro. Ya, jadi namanya beliau itu aslinya Mas Suwardi Suryoningrat. Dan saat beliau itu punya jasa besar terhadap dunia pendidikan, yang itu fokus pada dunia anak-anak, namanya diganti yaitu Ki Hajar Dewantoro. Kita hari ini coba menggali apa saja ide-ide yang dibawa oleh beliau. Jadi teman-teman yang itu orang Indonesia, terutama orang Jawa, itu harus tahu siapa beliau. Kita lanjutkan. Jadi beliau itu punya basis pendidikan yang itu nanti menjadi menjadi basis adanya pendidikan yang itu diterapkan di Indonesia. Kita mengenal yaitu sistem Among. Jadi apa? Ini adalah pendidikan yang harus memperhatikan kemanusiaan atau anak didik, di mana ketika kita itu mendidik, kita jangan lupa kita harus menyadari bahwa anak didik ini adalah makhluk yang itu menjadi satu kesatuan dengan alam semesta. Makanya apa? Sistem Among ini mengajak kita, ayo kita mendidik yang itu sesuai kodrat alam, sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan hukum sebab akibat, ya. Jadi untuk suksesnya pendidikan, kita harus mendidik yang itu sesuai dengan sunatullah. Kenapa kok demikian? Karena sunatullah itu tidak menipu. Dan sekaligus apa? Manusia itu adalah yang itu pun juga terikat dengan kodrat alam, terikat dengan yang namanya sunatullah. Kalau ada pendidikan yang itu keluar dari sunatullah, ya sampai kapanpun pendidikan itu tidak akan berhasil. Makanya apa? Sistem Among ini Ki Hajar Dewantoro mengajak kita, ayo untuk mengembangkan kodrat manusia atau anak didik, ayo kita memakai yang namanya kodrat alam. Karena manusia itu adalah makhluk di antara makhluk ada yang itu menduduki alam semesta. Kalau kita sukses dalam proses pendidikan dan kita menyadari bahwa ada kodrat alam yang harus kita patuhi, maka kita itu akan mengantarkan apa? Anak ini akan menjadi manusia yang itu punya pribadi yang luhur. Makanya beliau ini menjelaskan, perkembangan tersebut itu seperti bertumbuhnya tiap-tiap benih pohon yang kemudian berkembang menjadi besar. Dan akhirnya hidup dengan keyakinan bahwa dharmanya itu akan dibawa hidup terus dengan tumbuhnya lagi benih-benih yang itu disebarkan. Jadi apa? Kalau kita mendidik yaitu dengan kodrat alam, dengan sunatullah, maka kita itu akan menumbuhkan tiap-tiap benih yang ada pada anak didik. Dan anak didik ini akan berkembang menjadi besar. Yang itu punya keyakinan bahwa dharmanya ini akan terus hidup dan terus bertumbuh. Itulah yang akan mengantarkan suksesnya pendidikan.
Jadi kalau pendidikan itu kok tidak memperhatikan adanya sunatullah, adanya kodrat alam, yang terjadi itu adalah dehumanisasi, yaitu apa? Tidak memanusiakan manusia atau tidak memanusiakan si anak didik itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu kemerdekaan, memberikan kebebasan. Ya, jadi ini kemerdekaan itu sebagai syarat untuk menghidupkan sekaligus menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya anak. Biar apa? Biar anak ini memiliki pribadi yang kuat sekaligus dapat berpikir serta bertindak yang itu merdeka. Nah, untuk agar si anak ini merdeka, ya seorang pendidik itu harus memberikan kebebasan. Makanya kan Ki Hajar Dewantoro itu nggak setuju dengan adanya pendidikan Belanda saat itu. Karena apa? Karena tidak memberikan kebebasan. Tidak memberikan yang namanya kebebasan pada si anak ini. Yo kalau itu terjadi, akhirnya anak ini yo nggak bebas. Kalau itu nggak bebas, yo akhirnya anak ini nggak merdeka. Kalau nggak merdeka, akhirnya si pendidik ini tidak mampu menghidupkan kekuatan lahir dan batinnya pada si anak ini. Ya, oke, itu yang disebut sistem Among. Jadi dasarnya ada dua, yaitu apa? Yaitu ayo kita melihat bahwa manusia itu bagian dari alam, yang itu ada kodrat alam, ada sunatullahnya. Yang kedua apa? Ayo kita mendidik yang sifatnya itu kemerdekaan, ya. Membebaskan si anak bukan berarti kita lepas tangan, tapi apa? Kita berikan kebebasan pada si anak biar si anak ini dapat bertumbuh, ya, dapat menghidupkan dan menggerakkan kekuatannya lahir maupun batin. Makanya beliau ini menegaskan sistem Among itu melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik. Kenapa kok beliau tidak setuju dengan hukuman dan paksaan? Karena akan mematikan jiwanya si anak, kemudian akan mematikan kreativitasnya. Kenapa mungkin hari ini kok ada banyak anak, mungkin S1, mungkin yang SMA, yang itu sudah lulus, tapi kok enggak kreatif, tidak inovatif, tidak yang itu menemukan sesuatu yang baru, tidak melahirkan ide-ide yang baru. Mungkin pendidikan hari ini ada yang salah. Ya, salahnya di mana? Yaitu basisnya adalah hukuman dan paksaan. Ya, kalau misalkan ada anak didik kok enggak menggarap PR misalkan, yuk itu dihukum. Ya, kalau untuk agar anak itu bisa nggarap PR-nya, ya harus dipaksa, yaitu dengan ancaman ini dan lain sebagainya. Itu bagi Ki Hajar apa? Itu malah mematikan jiwanya si anak. Ya, artinya apa? Akhirnya nanti pertumbuhannya si anak itu tidak akan menemukan dharmanya. Ya, tidak akan menemukan benih-benihnya sebagai manusia yang itu nanti akan terus hidup, ya, karena sejak awal itu basisnya sudah hukuman dan paksaan. Ya akhirnya si anak ini nggak kreatif, tidak melahirkan ide-ide yang baru, tidak melahirkan kreativitas penemuan-penemuan yang baru. Ya, kenapa kok hari ini isinya kok hanya sama dengan yang kemarin, idenya kok masih sama dengan yang kemarin, ya, mungkin tadi pendidikannya itu ada yang salah karena basisnya itu hukuman dan paksaan. Oke, baru kita masuk ke pendidikan, ya. Jadi pendidikan itu apa sih? Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah usaha kebudayaan yang itu bermaksud memberikan bimbingan atau tuntunan. Jadi pendidikan itu sifatnya membimbing. Kayak anak kecil itu loh. Anak kecil itu kan hakikatnya punya potensi untuk jalan, punya potensi untuk makan, apalagi punya potensi untuk bermain-main misalkan, ya.
itu kan sudah ada potensi yang dimiliki oleh si anak kecil. Nah, tugasnya orang dewasa itu adalah membimbing dan menuntun biar si anak ini yang mulanya itu belum bisa berjalan, sekarang sudah bisa berjalan. Yang mulanya si anak kecil ini belum bisa makan secara sendiri, sekarang bisa makan secara sendiri. Ya, artinya apa? Artinya pendidik itu punya tanggung jawab bersama. Itulah yang disebut usaha kebudayaan. Dan tugasnya apa? Yaitu mendidik dengan membimbing dan menuntun. Jadi apa? Kalau kayak tadi di awal kok basisnya itu memaksa dan memberi hukuman, ya akhirnya itu menjadikan cacat si anak, jiwanya itu malah tidak bisa bertumbuh. Makanya beliau itu menegaskan bagi orang dewasa atau orang yang itu punya tanggung jawab mendidik, tugasnya itu hanya membimbing, mengarahkan. Yaitu apa? Dalam istilah sederhananya itu melatih. Yang mulanya si anak ini nggak bisa, kemudian itu sudah bisa. Karena tadi setiap anak itu punya potensi yang itu macam-macam, yang itu berbeda dengan anak yang lain. Ya, kalau kita kok sukses di sini, maka apa? Nanti hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik itu akan sesuai dengan garis-garis kodrat pribadinya. Serta apa? Serta si anak itu akan mendapatkan kemajuan hidup lahir dan batin. Lahirnya kuat, batinnya pun juga kuat karena basisnya pendidikan itu adalah sesuai kodrat alamiahnya yang itu sebagai manusia. Makanya apa? Dengan pendidikan ini itu akan mengantarkan si anak yang itu memiliki dua sifat istimewa. Yaitu apa? Anak itu akan memiliki sifat keluhuran, sifat kemuliaan, sekaligus apa? Memiliki sifat yang itu halus. Jadi pendidikan hari ini ya, yang itu kok melahirkan anak yang tidak punya moral ya, misalkan kok moralnya kok rusak dan lain sebagainya, kemudian kok tidak punya keluhuran atau kemuliaan dan lain sebagainya, ya artinya pendidikannya itu enggak sukses. Jadi sukses atau tidaknya pendidikan itu bisa dilihat dari dua kacamata, yaitu si anak itu hasilnya punya keluhuran budi, kehalusan budi. Ya, jadi apa? Jiwanya itu sudah matang, sekaligus orangnya itu intelektual, cerdas. Jadi tidak hanya sebatas kecerdasan saja, tapi apa? Jiwanya pun sudah matang, jiwanya itu sudah luhur dan halus, moralitas apa? Moralitasnya itu sudah menjadi karakter. Makanya beliau ini melanjutkan, anak-anak hidup dan tumbuh yang itu sesuai kodratnya, ya kodratnya sendiri. Tadi pendidik itu hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi apa? Tugasnya pendidik itu hanya merawat. Karena hakikatnya manusia itu baik dan punya potensi. Makanya tugasnya pendidik itu apa? Membantu si anak agar potensinya itu bisa aktual. Potensinya itu tidak hanya ada di dalam diri, melainkan itu bisa teraktualisasi keluar diri. Ya, kalau itu si anak belajar di tempat yang sama, ya, dan dididik dengan guru yang sama, maka sadarilah bahwa setiap murid itu punya jalannya sendiri-sendiri. Maka nggak boleh kita memaksa, nggak boleh kita dikit-dikit menghukum, itu nggak boleh. Ya, kalau kok kita dikit-dikit itu memaksa, dikit-dikit kita kok menghukum si anak ini, ya, artinya kita itu menyamaratakan si anak itu adalah sama. Tapi bagi Ki Hajar Dewantoro, yang namanya anak didik ini macam-macam. Dia punya jalannya sendiri-sendiri. Kita nggak boleh menyamakan. Mereka itu punya kodrat dan benihnya, punya dharmanya masing-masing. Ya, jadi kalau anak ini kok
punya kualifikasi di A, yo kita jangan samakan si dia dengan anak yang lain. Ya, itulah yang disebut pendidikan. Jadi tugasnya pendidikan itu membimbing dan menuntun. Gambarannya seperti anak kecil yang itu nggak bisa berjalan. Tugas kita yang itu sebagai orang dewasa itu adalah membimbing dan menuntun agar si anak ini bisa jalan. Ya, kalau anak ini kok belum bisa makan, yuk kita latih, kita bimbing sampai anak ini bisa makan mandiri. Dan kita harus menyadari bahwa anak itu nggak bisa kita samakan. Mereka itu macam-macam, punya latar belakang yang itu beda-beda. Makanya apa? Kalau itu satu anak, setiap anak ya, yang itu belajar di tempat sama dengan guru yang sama, itu nanti hasilnya pun juga beda-beda. Ya, kayak teman hari ini bisa menyaksikan yang itu sama kuliah di kedokteran. Loh, nanti setelah selesai belajar di ilmu kedokteran, nanti pun juga ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi bisnismen, dan lain sebagainya. Artinya apa? Si manusianya itu punya dharmanya masing-masing, punya jalannya sendiri-sendiri. Makanya di awal tadi Ki Hajar Dewantoro mewanti-wanti, pendidikan itu nggak cocok kalau itu hanya paksaan dan hukuman, karena tugas guru itu hanya membimbing dan menuntun, yaitu apa? Yaitu merawat tumbuhnya kodrat si anak ini. Oke, itulah yang disebut pendidikan. Kita lanjutkan. Ini loh, beliau pun juga punya tripusat pendidikan. Jadi biar pendidikan itu sukses, ya, dan itu bisa menjadi kebudayaan, menjadi tugas bersama bagi orang dewasa, sadarilah bahwa ada yang namanya tripusat pendidikan. Seperti halnya di awal tadi, pendidikan itu tidak hanya sebatas di instansi, tidak hanya sebatas di ruang kelas, tidak hanya sebatas di kampus, melainkan apa? Setiap lini kehidupan itu adalah pendidikan. Tapi dalam kacamatanya Ki Hajar Dewantoro, pendidikan ini bisa sukses kalau tiga macam tripusat pendidikan ini berjalan bersama. Yang pertama apa? Yaitu pendidikan alam keluarga. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab besar, punya peran yang besar. Jadi sadarilah orang tua yang itu punya anak, dirinya pun juga sebagai seorang guru. Jadi guru yang tugasnya itu menata adabnya si anak. Makanya kita mengenal pohon atau buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Makanya apa? Kalau perilakunya orang tua ini baik, otomatis anak pun juga punya perilaku yang baik. Karena apa? Karena anak ini akan menirukan apa yang itu dilakukan oleh orang tua atau oleh orang dewasa. Makanya apa? Orang tua pun juga harus menata dirinya. Biar apa? Biar moralnya itu baik, biar akhlaknya itu baik. Kalau misalkan orang tua hari ini kok memerintahkan, ayo nak, sana ke masjid, ayo sholat jamaah, tapi kok dirinya sendiri nggak mau sholat jamaah, ya bagaimanapun orang tua ini tidak punya atau tidak bisa menjadi orang tua yang itu punya peran, yang itu menata adabnya si anak. Nah, agar anak ini punya adab yang baik, punya perilaku yang baik, harusnya orang tua ini menjadi figur, ya, menjadi panutan si anak. Artinya apa? Orang tua pun juga punya adab yang baik, punya sifat sopan santun yang baik. Baru disitulah orang tua punya peran besar untuk membentuk perilaku si anak. Itulah pendidikan yang ada di alam keluarga. Biasanya kalau kita mengatakan orang tua, biasanya bayangan kita itu adalah ayah, ya kan? Jadi bagi Ki Hajar Dewantoro, suami dan istri itu perannya sama. Ya, sama-sama apa? Yaitu
membentuk laku adabnya si anak. Makanya dalam Islam itu sejak janin yang ada di dalam perut si ibu, orang tua itu sudah punya tanggung jawab yaitu mendidik. Makanya di dalam Islam itu kan mengajarkan yang namanya ucapan-ucapan yang baik, makanan-makanan yang baik, bahkan sampai dibacakan ayat Al-Qur'an, ayat An-Nisa atau dan lain sebagainya. Biar apa? Biar nanti ketika anak ini lahir, itu perilakunya itu sudah terbentuk karena sudah dibiasakan sejak si anak ini belum lahir, ya. Apalagi ketika anak ini sudah lahir. Makanya apa? Untuk membentuk kepribadian si anak, maka harus dibiasakan di dalam rumah dulu, ya. Kalau rumahnya ini baik, otomatis nanti apa? Ketika anak ini keluar rumah, otomatis pun juga itu menjadi anak yang baik karena isi rumahnya itu sudah baik. Mungkin teman-teman bisa dicek ya, rumahnya itu bagaimana, sifatnya itu seperti apa, warnanya itu pun juga bagaimana, ya. Kalau misalkan warnanya itu A, ya itu akan membentuk perilaku si anak menjadi warna A. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Pendidikan alam perguruan. Jadi perguruan tinggi itu pun juga punya kewajiban, yaitu mencerdaskan akal, ya. Jadi apa? Yaitu memberikan ilmu pengetahuan, akalnya dipakai, pengetahuannya itu harus ditambah terus-menerus, kasanah literasinya pun juga harus ditumbuhkan. Kenapa kok pendidikan perguruan tinggi ini menekankan kecerdasan intelektual? Ya karena ini sudah ranahnya orang dewasa, akalnya sudah jalan, akalnya sudah bisa didaya gunakan, sudah mau diajak debat, sudah mau diajak untuk diskusi dan lain sebagainya. Tapi Ki Hajar Dewantara ini mewanti-wanti, alam perguruan tinggi ini jangan fokus pada kecerdasan akal. Kalau kok hanya fokus pada akal saja, nanti yang terjadi itu apa? Anak didik ini punya sifat yang disebut zaklik, ya. Jadi yaklik ini apa? Anak didik atau mahasiswa yang itu cerdas tapi jiwanya itu kosong, tidak punya empati, tidak punya yang namanya kehalusan budi. Makanya di balik perguruan tinggi itu punya tanggung jawab yang besar, yang itu memberikan ilmu pengetahuan yang akalnya itu dipakai, sekaligus apa? Ayo jangan lupa, kita jangan berhenti di situ, tapi pun juga apa? Yaitu harus menata yang namanya laku adab sebagaimana pendidikan yang ada di alam keluarga. Tapi kok hanya berhenti pada wilayah akal, berhenti pada wilayah ilmu pengetahuan, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti si anak atau si mahasiswa ini menjadi egoistik, ya. Basis kacamata atau cara berpikirnya itu materialisme, ya. Hanya meyakini sesuatu yang itu faktual, hanya meyakini sesuatu yang itu dianggap benar kalau itu kelihatan bisa ditangkap oleh panca indera, sekaligus orangnya itu egoistik. Jadi ilmunya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ilmunya itu hanya untuk kepentingan kelompoknya, partainya, dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi pada hari ini, artinya apa? Artinya alam perguruan tinggi itu hanya fokus pada intelektual, tapi lupa pada laku adab, laku moralitas. Makanya Ki Hajar Dewantara ini menegaskan apa? Pendidikan alam perguruan jangan berhenti di intelektual, tapi apa? Jiwanya pun juga harus dipakai, intuisinya pun juga harus dipakai. Yaitu apa? Punya tanggung jawab, yaitu membentuk laku adab sebagaimana pendidikan di alam keluarga. Yang terakhir apa? Untuk pendidikan ini sukses, yang itu menjadi kebudayaan,
yang itu mengantarkan anak yang punya kehalusan budi dan keluhuran budi. Yang terakhir jangan lupa, yaitu pendidikan yang ada di masyarakat. Kalau pendidikan keluarga itu sukses, pendidikan alam perguruan itu sukses, ya, dan pendidikan alam masyarakat itu sukses, otomatis ini akan menjadi negara kebudayaan yang basisnya itu melahirkan masyarakat yang itu luhur, masyarakat yang itu punya budi pekerti yang mulia. Maka yang terakhir ini apa? Karena pendidikan di masyarakat sifatnya itu luas, orangnya itu macam-macam, ya. Sadarilah bahwa di situ ada orang tua, ada tokoh masyarakat, ada ustadz, ada kiai, ada guru, ya, ada komunitas, ada pemuda dan lain sebagainya. Itu harus menjadi satu kesatuan, punya cara pandang yang sama, ya. Yaitu apa? Yaitu untuk melancarkan pendidikan yang itu mendukung adanya lajunya proses pendidikan. Jadi kok isinya itu di satu sisi ada guru, di satu sisi ada politik, yang itu kok jalannya berbeda-beda, satu untuk kepentingannya, satu untuk kepentingannya yang lain, ya akhirnya pendidikan itu tidak menjadi kebudayaan. Ya, harus apa? Setiap lini masyarakat yang isinya itu macam-macam, ayo kita menjadi satu kesatuan yang itu punya mindset yang sama, yaitu untuk mendidik setiap masyarakat yang ada. Ayo kita belajar bareng. Terutama apa? Terutama mendidik anak-anak, ya, yang orang tua mendidik anaknya, yang tokoh masyarakat mendidik orang-orang dewasa, yang guru mendidik anak-anak yang ada di lembaga dan lain sebagainya. Baru kalau itu sukses, itulah pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Itulah yang disebut Tripusat. Jadi tidak hanya berhenti pada lembaga, ya, tidak hanya berhenti pada keluarga. Semuanya Tripusat ini harus berjalan seiring, baik itu di alam keluarga, di perguruan tinggi, maupun juga di tengah masyarakat. Inilah nanti yang membentuk kebudayaan yang itu bisa melahirkan anak yang itu punya laku adab, kemuliaan, dan keluhuran budi. Oke, itu ya, itu yang disebut Tripusat. Kita lanjutkan lagi. Ini loh yang menjadi tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu sukses atau tidak, coba dicek. Yang pertama apa? Yaitu mewayu hayuning sariro. Yaitu apa? Memperindah dirinya sendiri. Yang kemarin kok kita misalkan kok menjadi manusia yang rusak, sekarang kita sudah tidak lagi menjadi manusia yang rusak. Ya, kalau kita sudah sukses, artinya tujuan pendidikan itu sudah tercapai, yaitu apa? Yaitu memperindah diri. Karena yang namanya manusia sejak awal itu sudah indah. Coba teman-teman bayangkan kalau melihat anak kecil itu kan rasanya gemes, rasanya kan menyenangkan, ya. Siapa sih yang nggak suka dengan anak kecil, ya? Kalau kita waras, akal kita itu jalan, kita itu pasti suka dengan anak kecil. Artinya apa? Sejak kita kecil, setiap manusia itu dilahirkan yang itu sudah indah. Maka tugas kita itu apa? Yaitu memperindah diri kita. Kalau itu masuk dalam dunia pendidikan yang itu sebagai tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ayo kita memperindah diri kita yang sudah indah itu lebih tampak jauh lebih indah. Kita nggak boleh merusak diri kita. Kalau ada pendidikan yang itu kok hasilnya merusak kepribadian, merusak individual atau merusak si anak didiknya sendiri, artinya pendidikan itu nggak berhasil. Jadi yang pertama, pendidikan itu mencapai tujuannya ketika si anak ini atau setiap manusia itu menyadari bahwa dirinya itu mampu memperindah dirinya yang itu sudah indah. Yang lebih spesifik apa? Yaitu memperindah cara berpikirnya, ya, memperindah moralnya dan akhlaknya.
Kalau akhlaknya itu baik, cara berpikirnya itu baik, mindsetnya itu pun juga mulia, artinya dirinya itu sudah mewayu hayuning sariro. Yang kedua apa? Yaitu mewayu hayuning bangsa. Kalau diri kita itu sudah indah, diri kita sudah baik, moral kita pun juga sudah mulia, ya. Jangan lupa kita punya tanggung jawab yaitu mewayu hayuning bangsa. Ayo kita jadikan bangsa ini, negara ini, daerah ini atau desa kita yang mungkin sebelumnya itu sudah indah, ayo kita perindah lagi. Kita jangan merusak daerah kita. Kita jangan merusak bangsa kita, ya. Kalau kita sudah sudah sekolah dan lain sebagainya, lulus S1, kok kita kok malah merusak kebangsaan kita? Artinya pendidikan kita itu enggak sukses, ya. Jadi artinya mewayu hayuning bangsa ini adalah tanggung jawab bersama. Untuk kita bisa memperindah kebangsaan kita, negara kita, ya harusnya diri kita pun juga harus menjadi manusia yang indah dulu. Ya, bagaimana mungkin kita yang itu belum indah kok mampu mengindahkan sesuatu yang ada di luar diri kita, lebih-lebih adalah bangsa kita. Makanya apa? Untuk agar negara kita atau bangsa kita itu menjadi negara yang maju, negara yang berkembang, ayo kayak tadi menjadi negara yang itu berbudaya, yo manusianya secara individual itu harus bisa mewayu hayuning sariro dulu, harus mempercantik dirinya dulu, dirinya harus berilmu dulu, dirinya harus punya pengetahuan dulu, moralnya pun juga harus mulia. Kalau kita sudah selesai di situ, kita punya tugas yaitu memerindah bangsa kita. Yang terakhir apa? Ini tugas yang jauh lebih besar, ya, yaitu apa? Mewayu hayuning bawono, yaitu memperindah alam semesta. Ayo kita merawat alam yang ini sudah indah, kita rawat agar alam ini tidak rusak. Makanya dalam kajian-kajian filsafat Jawa itu menyadari alam semesta ini sudah indah. Tugas kita apa? Yaitu mempercantik, memperindah. Dalam arti lain apa? Ayo kita merawat alam semesta ini biar enggak rusak. Jadi rusaknya alam ini dan tidak rusaknya alam ini adalah tergantung manusia. Kalau manusianya tadi di awal kok tidak bisa mewayu hayuning sariro, yaitu akan berdampak pada yang namanya mewayu hayuning bawono. Akhirnya si manusianya atau kita itu tidak bisa mempercantik, memperindah alam semesta. Ya, akhirnya apa yang terjadi itu merusak. Makanya banyak sekali banjir, banyak sekali bencana, eksploitasi besar-besaran untuk untuk kepentingan politik, kepentingan satu dengan yang lainnya. Akhirnya yang mulanya alam ini tampak sempurna, ya, tampak indah, akhirnya kok gara-gara adanya manusia, manusia itu malah merusak isi alam semesta. Karena si manusianya step pertama itu belum mampu untuk memperindah dirinya. Kalau dirinya belum indah, ia tidak akan mampu memperindah bangsanya. Kalau bangsanya sendiri belum bisa diperindah, ya bagaimana mungkin memperindah alam semesta? Makanya step pertama yang itu jauh lebih penting, biar kita itu sukses mewayu hayuning bawono, ayo kita harus bisa mewayu hayuning sariro. Itulah 3 tujuan yang itu targetnya Ki Hajar Dewantoro. Jadi tugas kita itu universal. Kita tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk negara dan bangsa kita. Dan kita pun punya tanggung jawab yang besar yaitu adalah merawat alam semesta. Karena tadi di awal Ki Hajar Dewantoro menegaskan pendidikan yang sukses itu adalah sesuai dengan kodrat alam. Karena apa?
Karena manusia itu hidup di tengah alam semesta. Kalau si manusianya ini sukses, yang itu bertumbuh sesuai dengan benih-benihnya, sesuai dharmanya, yo dia akan mampu mewayu hayuning bawono. Dia akan mampu memerindah alam semesta yang sudah indah, itu akan tampak jauh lebih indah karena ada manusia yang itu sukses dalam dunia pendidikan. Oke, itu ya. Ini yang menjadi tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Baru kita masuk ke Triamong, ya. Jadi Triamong ini ada 3 macam. Yang pertama itu apa? Tugasnya pendidik yang pertama itu adalah momong. Yang kedua apa? Yaitu among. Yang terakhir yaitu ngemong. Itulah yang disebut triamong. Jadi bagi pendidik sadarilah kita punya tanggung jawab yaitu momong. Artinya apa? Kita itu harus merawat si anak didik dengan penuh kasih sayang. Kita nggak boleh yang namanya pilih-pilih. Oh, si anak ini pinter, si anak ini standar, si anak ini EQ-nya rendah. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Kita nggak boleh yang namanya pilih kasih. Karena tugas kita itu momong. Tugas kita itu merawat dengan penuh kasih sayang. Jadi hari ini kalau ada pendidik yang itu kok sifatnya pilih kasih, ya, kok hanya perhatian sama si anak yang itu yang pinter-pinter saja, sedangkan yang standar-standar itu kok tidak dikasih perhatian, artinya si pendidik ini nggak bisa ngomong, ya. Karena di awal tadi Ki Hajar Dewantara menegaskan pendidikan itu adalah tanggung jawab kebudayaan, ya. Artinya kita itu bisa melihat setiap manusia yang itu punya hak yang sama. Kalau tugas kita itu sebagai pendidik, tugas kita itu ngomong, merawat mereka, yang itu merawat tanpa pilih kasih. Ya, yang kedua apa? Kita harus mampu menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama apa? Terutama pendidikan di alam keluarga. Kenapa kok ini penting? Karena kalau kita hanya berhenti pada akal dan intelektual saja, yang terjadi itu akan menjadi anak didik yang hampa pada jiwanya atau jiwanya itu hampa. Nah, untuk agar kita bisa rata antara akal dan itu jiwa, ya kita harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maksudnya apa? Si pendidik ini bisa menjadi contoh, menjadi role model. Ya, artinya apa? Si pendidik ini bisa menanamkan perilaku-perilaku adab yang baik bagi si anak, jalannya dengan kebiasaan. Jadi apa? Untuk membentuk kepribadian si anak, biar si anak tadi punya yang namanya itu kemuliaan budi dan perilaku yang luhur, jalannya itu si pendidik harus menanamkan kebiasaan. Karena apa? Karena yang namanya kepribadian, kemudian karakter itu tidak terbentuk dengan waktu 1 hari atau 1 minggu, melainkan apa? Melainkan harus dengan proses yang panjang, bahkan memakan waktu 1 bulan atau 2 bulan, bahkan pun juga sampai waktu setahun, ya. Jadi apa? Kebiasaan ini menjadi basis untuk ngomong, ya. Artinya apa? Membantu kepribadian karakter si anak. Jadi karakternya anak itu biar menjadi karakter yang mulia, ayo kita tanamkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Kalau itu wilayah pada rumah atau apa namanya, wilayah yang itu alam keluarga, yuk kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan, misalnya apa? Ayo nak kita bangun jam 4 subuh misalkan. Ayo nak misalkan setiap selesai maghriban, ayo kita membaca Al-Quran. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang itu harus dibiasakan secara terus-menerus biar itu menjadi karakter.
Kalau kita bisa melakukan itu, itulah yang disebut kita sukses, yaitu momong si anak, ya. Jadi kita merawatnya dengan penuh cinta dan kita harus mampu menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kedua apa? Yaitu among. Kita itu memberikan contoh ini loh yang baik dan ini loh yang buruk tanpa kita memaksa, ya. Jadi basisnya hari ini kok pendidikan atau pendidik kok sifatnya itu memaksa, ya, sifatnya kok menakut-nakutkan. Ayo kalau kamu nggak PR, nanti saya akan menghukummu misalkan. Atau si pendidik ini memaksa atau orang tua itu memaksa, ayo nak, nggak PR dan lain sebagainya. Itu malah mencacatkan jiwanya si anak. Jadi tugasnya apa? Yaitu hanya among, memberikan ini loh nak yang baik. Nanti kalau kamu ini melakukan yang terbaik ini, nanti kamu akan menjadi orang yang baik dan lain sebagainya tanpa kita memaksa. Ya, kalau kok tadi kita memaksa, yuk akhirnya kita tidak dapat mengaktualisasikan seluruh potensi-potensi yang itu pada si anak. Karena memaksa ini akan mencacatkan jiwanya. Yang ketiga yaitu ngemong. Jadi tugasnya pendidik itu mengamati atau menjaga agar si anak ini mampu mengembangkan dirinya. Kalau anaknya ini sudah berjalan dengan yang baik, tugas kita itu hanya ngamati. Biar si anak ini kreativitas, biar si anak itu berinovasi dengan kodratnya masing-masing. Ya, kalau kok si anak ini kita menemukan kok melenceng, yo tugas kita itu meluruskan. Itulah yang disebut ngemong. Kemudian kita harus punya sadar. Kita itu punya tanggung jawab dan punya apa namanya? Punya tanggung jawab yang tadi yaitu momong, among dan ngemong. Ya, tanggung jawab kita sebagai pendidik yang bisa merawat, yang bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tanggung jawab yang itu memberikan ini loh yang baik dan ini yang buruk, ya. Itulah yang disebut triamong. Ya, jadi ada momong, ada among dan ada ngemong. Oke, baru kita masuk ke trino. Jadi kalau tadi ada triamong, sekarang ada trino. Jadi trino ini ada 3 macam. Yang pertama itu nonton. Yang kedua ada niteni. Yang terakhir itu niroke. Ya, jadi ini kan bahasa-bahasa Jawi. Jadi nonton ini adalah sifatnya itu kognitif. Yaitu apa? Yaitu melihat panca inderanya dipakai. Oh, di depan saya ini ada kopi. Kemudian saya mendapatkan ilmu dari kognitif atau yang saya pakai dengan alat indera. Oh, di depan saya ini ada yang namanya laptop. Kita mengetahui adanya laptop. Jadi basisnya apa? Kita mendapatkan ilmu yang sifatnya itu dengan yang namanya alat indera. Itulah yang disebut nonton. Tapi kita jangan berhenti pada nonton, tapi kita harus bisa niteni. Ya, maksudnya apa? Kalau kita kemarin itu kok melakukan yang itu tidak baik, ayo kita stop, jangan melakukan lagi. Karena apa? Karena kita niteni. Kalau kita tetap melakukan yang itu jelek, nanti dampaknya A, dampaknya B, dan lain sebagainya. Artinya dibalik kita itu mengamati, dibalik kita nonton, kita itu pun juga harus niteni, ya, menangkap sesuatu yang sudah kita pelajari. Yang terakhir neroke, inilah yang sebagai tadi yaitu menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk si anak. Makanya apa? Seorang pendidik, seorang orang tua atau tokoh agama itu harus punya moralitas yang mulia, moralitas yang baik. Biar apa? Biar bisa ditirukan oleh si anak didik.
Artinya apa? Ayo kita tanamkan perilaku-perilaku yang positif. Karena apa? Karena ini untuk bekal apa? Untuk bekal perkembangan si anak itu sendiri, ya. Jadi yang pertama itu nonton, mendapatkan ilmu itu dari yang namanya mendapatkan ilmu itu dari yang namanya panca indera. Ketika sudah mendapatkan ilmu, ayo kita niteni, ya, kita menghafalkan, kita mempelajari ulang biar ilmunya itu enggak hilang. Yang terakhir apa? Kita neroke. Kita melakukan sesuatu yang itu meniru orang lain. Kalau kok yang kita lakukan itu sesuai dengan orang lain, yang ternyata orang lainnya itu buruk, ya akhirnya akan menjadi perilaku yang buruk. Makanya apa? Tadi setiap yang namanya orang dewasa, entah itu orang tua, tokoh agama, dan lain sebagainya, itu harus menjadi orang yang basisnya itu kebudayaan, yaitu apa? Punya perilaku moralitas yang mulia, yang luhur. Biar apa? Biar itu bisa ditirukan oleh anak didik atau orang-orang yang itu dalam ranah pendidikan. Itulah yang disebut trino. Ada juga yaitu taman muda. Ya, kalau tadi itu basisnya untuk anak-anak, kita sekarang masuk ke alam yang itu jauh lebih tinggi lagi, stepnya lebih tinggi lagi yang disebut taman muda. Jadi pendidikan yang itu ranahnya bagi mereka yang itu akalnya sudah jalan. Ya, taman muda ini yang pertama apa? Yang pertama itu harus ngerti, memahami, mengetahui, ya. Ngerti ini bisa dianggap sebagai pengetahuan. Tapi jangan salah, bagi orang-orang yang itu sudah dewasa, kita jangan berhenti pada pengetahuan, tapi apa? Kita harus ngerosok, kita harus merasakan indahnya ilmu. Kita harus merasakan indahnya ide-ide, pemikiran-pemikiran yang itu sudah kita ketahui. Tapi kok kita hanya berhenti pada pengetahuan, ini nanti yang dikritik oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu apa? Orang yang punya jiwa zaklik, jiwanya itu hampa, jiwanya itu kosong karena berhenti pada ngerti. Kalau hanya ngerti saja, setan pun juga bisa mengerti, ya. Setan pun juga punya pengetahuan. Makanya kita harus mengalami ilmu yang itu sudah kita dapatkan. Kalau kita tahu bahwa adil itu baik, kita harus mengalami keadilan, mengalami indahnya berbuat adil. Makanya kenapa hari ini kita kok belum bisa merasakan indahnya bersama ilmu, manisnya bersama ilmu, karena kita hanya berhenti pada ngerti. Ada step jauh dari apa? Ada step yang itu jauh lebih dari itu, yaitu ngerosok, merasakan indahnya bersama ilmu. Kayak teman-teman itu loh, mengetahui bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Tapi kok teman-teman hari ini belum menikah, ya artinya teman-teman hanya ngerti, hanya mengetahui, tapi belum bisa merasakan, mengalami. Dan kedudukan ilmu antara pengetahuan dan mengalami itu jauh lebih tinggi, yaitu ngalami. Ya, kayak teman-teman punya ide bahwa berenang itu tekniknya demikian, ada gaya batu, gaya kupu-kupu, dan lain sebagainya. Tapi problemnya satu, teman-teman itu takut dengan air. Ya akhirnya pengetahuan teman-teman itu hanya sebatas pada yang namanya ide, hanya sebatas pada ngerti tapi belum ngerasakan. Nah, untuk kita bisa mengalami indahnya ilmu, kita harus ngelakoni aktualisasi. Kalau tahu bahwa adil itu baik, kita harus menjadi orang adil, baru kita merasakan indahnya berbuat adil. Kalau teman-teman mengetahui itu sodakoh itu adalah membahagiakan, kita harus melakukan aktualisasi yaitu sodakoh.
Ya, baru kita menemukan indahnya sedekah, indahnya memberikan sesuatu yang itu kepada orang lain. Nah, inilah basisnya bagi orang dewasa. Jadi orang dewasa jangan berhenti pada ngerti, tapi harus melakukan apa yang dia ngerti. Baru di situ kita akan mengalami, akan merasakan indahnya apa yang kita ketahui. Gitu ya, itu taman muda. Kalau itu semuanya tadi sukses, ya, kita akan sampai level yang itu indigium sangat terkenal sekali dari Ki Hajar Dewantara, yaitu apa? Yaitu engarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ya, ini sebagai basis pendidikan, biar pendidikan itu sukses, punya karakter, punya budi luhur yang mulia. Yang pertama apa? Engarso sung tulodo. Sadari bahwa seorang pendidik itu orang yang harus punya pengetahuan. Kalau ada pendidik yang itu tidak punya pengetahuan, ya bagaimana dia bisa memberikan pengetahuan kepada si anak didik? Makanya apa? Setiap guru, setiap tokoh agama, setiap orang tua yang itu hakikatnya adalah orang dewasa, hakikatnya seorang pendidik, dia harus berilmu sekaligus apa? Dia harus punya banyak pengalaman sekaligus mampu menjadi teladan. Teladan bagi siapa? Yaitu bagi si anak didik atau siswa. Kalau itu guru, seorang guru itu harus berilmu. Ilmunya luas, pengalamannya banyak. Dan si guru ini mampu menjadi teladan, menjadi sentral figur bagi si anak. Ya, makanya engarso sung tulodo ini hakikatnya apa? Si pendidik ini adalah sentral figur. Dia adalah gambaran dari panutan si anak yang itu apa? Yang itu dipanuti agar si anak itu bisa meneladani teladan-teladan dari si guru. Kalau gurunya itu berilmu, otomatis siswanya pun juga berilmu. Ya, kalau gurunya itu mampu menjadi teladan, ya akhirnya si guru mampu mengantarkan si anak ini punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Artinya apa? Artinya si guru ini adalah artis yang dipanut, yang ditiru. Ya, tutur katanya itu, perilakunya, gerak hidupnya itu adalah harus inspiring untuk si anak. Kalau setiap guru bisa demikian, itulah yang disebut engarso sung tulodo. Yang kedua apa? Ing madya mangun karso. Pendidik itu harus mampu, tidak hanya orang yang berilmu, tidak hanya pendidik yang punya pengalaman yang banyak, tidak hanya yang itu menjadi teladan, tapi apa? Si pendidik ini harus mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk bisa menjadi anak yang kreatif, anak yang punya karya. Jadi kalau ada pendidik yang itu mendidik anak, tapi kok tidak mampu menumbuh kembangkan minatnya si anak, artinya dirinya itu tidak menjadi seorang pendidik yang sukses. Banyak kan hari ini, ada anak didik ketika ditanya, kamu nanti mau menjadi apa itu bingung. Padahal waktu kecil, waktu TK, bahkan sebelum sekolah ketika ditanya, wahai nak, kamu nanti menjadi apa? Pengen menjadi apa? Aku ingin menjadi dokter. Jawabannya itu tegas. Aku ingin menjadi astronot, ya kan? Jawabannya itu pasti dan tegas. Tapi kok ketika itu masuk ke dalam dunia pendidikan, sekolah SD, SMA, dan lain sebagainya, ketika ditanya, kamu ingin jadi apa sih? Jawabannya itu bingung. Jawabannya itu entah mau kemana, itu juga membingungkan. Kalau itu terjadi pada si anak didik, itu menunjukkan bahwa si pendidik itu yang itu nggak sukses dalam menumbuh kembangkan si anak. Ya, pendidik itu dikatakan sukses ketika dia itu mampu
menumbuhkan minatnya si anak, mampu melahirkan kreativitas si anak. Anaknya itu menjadi sesuatu yang baru yang itu nggak sama dengan gurunya. Kalau ada anak didik yang itu sama dengan gurunya, yaitu artinya copy paste. Artinya itu apa? Artinya itu anaknya nggak kreatif, tidak melahirkan karya yang baru, tidak melahirkan ide-ide yang baru. Ya, kalau sebaliknya, kalau ada anak didik ini kreatif, punya penemuan-penemuan yang baru, punya karya-karya yang baru, walaupun itu toh karyanya berbeda dengan gurunya, loh, ini menunjukkan bahwa pendidik ini telah sukses menumbuh kembangkan minat dan hasratnya si anak. Anaknya ini menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda dengan gurunya. Ya, tapi kan hari ini kan lucu. Kalau ada anak didik atau santri yang itu tidak sama dengan gurunya, itu kan dianggap su'ul adab, dianggap kualat dan lain sebagainya. Nanti bahkan ancamannya ilmunya nggak barokah dan lain sebagainya. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, kalau tidak bisa melahirkan anak didik yang kreatif, yang itu menumbuhkan karya-karya yang baru, ya artinya itu copy paste sama saja. Harusnya apa? Ing madya mangun karso ini si pendidik mampu mencetak anak yang itu macam-macam, tapi dia punya karya yang itu sesuai dengan kemampuan si anak, dan si anak ini pun juga kreatif walaupun itu berbeda dengan gurunya. Yang ketiga apa? Tutwuri. Ya, jadi dibalik seorang pendidik itu di depan yang itu menjadi teladan, pendidik pun juga harus mengamati penuh dengan perhatian dan tanggung jawab. Sekaligus apa? Mengamati dan melihat si anak yang itu proses perkembangan dan pertumbuhannya, ayo kita lihat dengan kacamata cinta dan kasih. Ayo kita perhatikan dengan penuh tanggung jawab bagaimana pertumbuhan si anak ini ketika sudah masuk pendidikan, bagaimana prestasinya si anak, bagaimana moral si anak. Kita sekaligus yang itu menjadi di depan, kita pun juga mampu yang itu ada di belakang, yaitu mengamati dengan penuh cinta. Yang terakhir apa? Handayani. Ya, kita pendidik itu nggak boleh yang namanya memaksa si anak didik, melainkan kita itu harus memberikan ruang, memberi kebebasan. Ya, artinya apa? Kita memberikan kesempatan pada si anak tersebut. Biar apa? Biar si anak ini mampu berkembang menurut garis kodratnya masing-masing si anak. Ya, kalau hari ini ada guru yang itu kok sewenang-wenang, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya itu paling pinter, ya, kemudian di dalam kelas atau di dalam ruangan dia tidak memberikan kebebasan pada si anak, tidak memberikan kesempatan pada si anak, ya artinya dia pendidik yang itu zakele, pendidik yang itu punya ilmu, tapi jiwanya itu hampa, jiwanya itu kosong. Ya, kalau ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani ini kok sukses, inilah akan melahirkan karakter-karakter anak didik yang mulia, yang punya perilaku luhur, yaitu apa? Si anak didik itu tidak akan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Dan si anak didik itu nanti ketika dia dewasa, dia itu tidak akan menjadi manusia yang itu korupsi, yang itu manipulasi keuangan, itu tidak akan. Sekaligus menjadi anak yang itu tidak akan melanggar norma, melanggar kesusilaan. Ya, jadi ketika kita sudah menciptakan karakter engarso, sung tulodo dan lain sebagainya, itulah yang diharap-harapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi manusia individu atau anak-anak yang itu punya pribadi yang luhur, orangnya tidak akan korupsi, orangnya tidak akan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Artinya apa? Dirinya itu sudah bisa mewayu hayuning sariro.
Ya, sekaligus dirinya sudah bisa mewayu hayuning bangsa. Pada puncaknya apa? Tanggung jawab besar mewayu hayuning bawana. Jalannya dengan suksesnya ing ngarsa sing tulodo dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan itu ya. Itu adalah kalimat yang sangat terkenal sekali. Bahkan setiap hari pendidikan kita pasti mencantumkan kalimat-kalimat ini. Ya, kalau misalkan ditanya apa sih maksudnya itu, mungkin pun juga kita masih bingung. Makanya hari ini kita belajar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bagi Ki Hajar Dewantara, ya, beliau dibalik punya gagasan tentang pendidikan, beliau pun juga punya gagasan yaitu pendidikan kerakyatan. Maksudnya apa? Mendidik anak itu adalah bagian dari mendidik rakyat. Ya, pahami sejak awal tadi bahwa manusia atau anak didik ini harus dididik sesuai dengan kodrat alamiahnya. Karena manusia itu bagian dari masyarakat, manusia itu bagian dari alam. Kalau kita kok mendidik anak-anak, artinya kita mendidik masyarakat. Karena apa? Karena anak yang kita didik hari ini mereka nanti akan melanjutkan generasi yang akan datang yang itu akan menggantikan posisi kita. Kalau kok kita melahirkan anak-anak itu yang jakeli, yang itu pinter tapi kok moralnya itu rusak, ya nanti masyarakat atau rakyat yang ini sudah baik, nanti kalau kita pendidikan kita nggak berhasil, ya nanti masa depan masyarakat itu akan rusak karena pendidikan hari ini yang itu tanggung jawab kita nggak sukses. Makanya harus kita sadari bahwa mendidik anak itu sekaligus pun juga mendidik rakyat. Kenapa kok demikian? Karena rakyat yang kuat itu akan melakukan segala daya upaya itu untuk membuat negeri ini makmur. Kalau anak didiknya itu pinter, moralnya itu baik, masyarakatnya pun juga sama. Masyarakatnya pun juga punya ilmu dan perilaku yang baik. Kalau rakyatnya itu pun juga demikian, itu akan menjadi cikal bakal negara dan bangsa ini makmur. Jalannya yang pertama yaitu apa? Yaitu kita harus mendidik yang anak-anak dulu. Ya, jadi mendidik anak ini adalah yaitu basisnya kebudayaan, basisnya kebangsaan. Jadi kita nggak boleh melihat mendidik anak ya hanya mendidik anak. Loh jangan salah, kita nggak hanya berhenti di situ. Melainkan apa? Mereka itu adalah cikal bakal yang melanjutkan estafet di masa depan. Kalau kita bisa mencetak anak yang punya luhur moralitas yang baik, nanti efeknya apa? Negeri ini akan kuat. Ya, negeri ini akan makmur, negeri ini akan menjadi negeri yang itu punya kebudayaan yang maju. Makanya apa? Pendidikan itu harus membuat anak yang itu bisa mencintai bangsanya. Ya, kok hari ini ada pendidikan yang itu menghilangkan kecintaan pada bangsa Indonesia, artinya itu adalah pendidikan yang gagal. Ya kan? Hari ini kan banyak ada orang yang itu selesai S1, S2 lebih cinta Timur Tengah, lebih cinta Eropa, lebih cinta kebudayaan asing. Artinya apa? Pendidikannya itu gagal. Harusnya apa? Harusnya pendidikan itu bisa mengantarkan anak yang itu mencintai bangsanya, mencintai etnisnya, mencintai bahasanya, mencintai kebudayaannya, baru kita sukses. Sekaligus apa? Kita yang sebagai pendidik itu harus menjadikan si anak yang itu memiliki rasa kemanusiaan, bisa memanusiakan manusia yang lain. Ya, bisa apa? Bisa menghormati sesama manusia. Kemudian apa? Pendidik kerakyatan ini jangan sampai sekolah itu menjauhkan anak didik itu dari keluarga dan rakyatnya. Banyak kan hari ini
anak-anak yang itu sekolah S1 yang itu merantau jauh dari desanya, kemudian kok lupa dari desanya, dari tanah kelahirannya, ya. Yang mulanya itu dulu sebelum merantau kuliah, itu bahasa Jawanya itu lancar. Tapi ketika pulang, itu nggak bisa bahasa Jawa. Artinya apa? Artinya pendidikannya itu gagal, tidak bisa mencintai rakyatnya, tidak bisa mencintai tanah kelahirannya. Kalau hari ini ada pendidikan yang itu menjauhkan si anak didik dari keluarganya atau rakyatnya, itu adalah pendidikan yang gagal. Kemudian apa? Pendidikan pun juga harus mampu membangun budi pekerti dan sekaligus budi kesosialan. Jadi diri kita yang tadi mampu mewayu-hayuning sarero, sekaligus kita mampu mewayu-hayuning bangsa. Kita secara hidup bersama di suatu negara atau daerah, kita punya perilaku yang itu bisa memanusiakan manusia. Tapi katanya Ki Hajar Dewantoro, hati-hati loh ya. Adanya pendidikan yang itu fokusnya adalah prestasi, fokusnya yang dicapai itu adalah nilai, apalagi adalah ranking, prestasi dan lain sebagainya. Itu katanya Ki Hajar, itu malah membuat anak-anak yang itu terpisah dari realitas kesehariannya, ya. Jadi gambarannya itu kayak intelektual yang itu berdiri di atas menara gading. Dia tidak mampu melihat fakta-fakta yang ada di sekelilingnya. Karena apa? Karena hidupnya itu ada di atas menara gading. Yang dikejar itu hanya capaian akademik. Yang dikejar itu bagaimana bisa komplut. Yang dikejar bagaimana bisa menjadi wisudawan yang terbaik. Itu boleh, nggak ada soal, tapi jangan sampai pendidikan itu memisahkan antara si anak itu dengan realitas yang ada di sekitarnya. Ya, maksudnya apa? Kalau basisnya di realitas kesehariannya itu adalah orang petani, ya jangan sampai si anak ini lupa dengan kehidupan yang itu versi petani. Banyak kan hari ini orang itu merantau ke luar negeri atau keluar daerah yang itu ingin belajar, pulang-pulang disuruh ke sawah itu bingung, disuruh nanam padi itu bingung, disuruh ke kebun itu bingung. Artinya apa? Artinya itu apa? Pendidikan hanya fokus pada capaian akademik yang itu membuat anak itu lupa dengan jati dirinya, lupa dengan daerahnya, lupa dengan realitas kesehariannya. Ya, kalau itu terjadi, ya tadi pendidikan itu nggak sukses. Yang terakhir apa? Pendidikan pun juga harus sesuai dengan hidup dan penghidupan rakyat. Tidak boleh mencerabut anak dari buahnya. Ya, kalau anaknya ini adalah anak pegunungan, jangan sampai pendidikan itu menjadikan si anak ini lupa dengan tradisinya, dengan budayanya, dengan kebiasaan yang itu ada di masyarakat pegunungan. Nah, itu ya, itu pendidikan kerakyatan. Terakhir, Ki Hajar Dewantoro ini mengkritik habis-habisan pendidikan yang sifatnya itu Eropa, sifatnya itu pendidikan Barat. Coba kita lihat. Kenapa kok beliau itu mengkritik pendidikan Barat? Karena apa? Karena pendidikan versi Barat itu hanya fokus pada di intelektual, fokus pada akalnya saja. Ya, akhirnya lupa pada kecerdasan budi pekerti. Mungkin orangnya itu pinter, tahu filsafat Yunani, tahu tasawuf, apalagi tahu pemikiran-pemikiran Islam dan Barat. Ya, tapi kok kecerdasan budi pekertinya itu dilupakan? Ya akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi orangnya itu hanya mendewakan angan-angan. Kalau itu terjadi, akhirnya apa? Si anak didik ini kemurkaan diri. Jadi hanya apa?
titik fokusnya itu individualisme, tidak menjadikan anak didik ini berilmu sekaligus punya budi pekerti, tapi apa? Tapi kok malah menjadikan anak didik ini individualisme, hanya mementingkan kepentingannya sendiri, ya. Kemudian apa? Kemudian dirinya itu materialisme, hanya menganggap suatu kebenaran yang itu sifatnya faktual, yang eskatologis itu nggak dianggap suatu kebenaran. Yang sifatnya goib itu dianggap sesuatu yang meaningless, sesuatu yang absurd, dan lain sebagainya. Ya, jadi beliau ini sangat nggak setuju dengan pendidikan yang itu fokus pada yang namanya menambah ilmu tapi lupa kecerdasan budi pekerti. Harusnya apa? Harusnya antara akal dan jiwa budi pekerti ini harus jalan bersama. Ya, harus jalan seiring. Kalau akalnya dikasih ilmu, ayo kita pun juga menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, menanamkan perilaku-perilaku moralitas yang baik. Tapi kok hanya bertitik tumpul pada akal, itulah nanti yang menyebabkan hancurnya ketentraman, hancurnya kedamaian di dalam hidup bermasyarakat. Yang terjadi itu mementingkan dirinya sendiri, tidak ada rasa empati, tidak ada rasa yang namanya menghormati satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena akalnya dipakai hanya untuk kepentingannya, hanya untuk individunya masing-masing. Kalau itu terjadi, akhirnya apa? Tidak ada ketentraman di tengah masyarakat, tidak ada kedamaian di tengah masyarakat. Ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat ketika apa? Ketika kecerdasan budinya itu digarap, kebiasaan-kebiasaan baik yang itu menanamkan apa kebaikan yang itu membentuk jiwa, itu pun juga harus digarap. Ya, kenapa kok itu terjadi? Kenapa kok Ki Hajar Dewantara mengkritik pendidikan barat? Ya, karena basisnya itu perintah, basisnya itu hukuman, basisnya itu ketertiban, ya. Itulah yang disebut pemerkosaan batin anak-anak, ya. Jadi apa? Jadi pendidikan kok sifatnya hari ini perintah. Ayo nak, kalau kamu nggak ada PR, nanti kamu akan saya hukum. Kalau kamu nggak tertib, nanti kamu akan saya beri sanksi dan lain sebagainya. Itu adalah pemerkosaan batin anak-anak, ya. Jadi pendidikan yang benar menurut Ki Hajar Dewantara, tugasnya itu menuntun dan membimbing, mengarahkan si anak, ya. Biar apa? Biar tidak melukai jiwa si anak. Oke, itu ya. Jadi kok pendidikan kok hanya basisnya akal saja, itu akan melahirkan manusia yang individualisme, akan melahirkan manusia yang itu hanya berhenti pada materialisme, tidak mengakui sesuatu yang itu nggak bisa dilihat, hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau itu terjadi, yaitu akan menjadi cikal bakal masyarakat yang itu hancur, masyarakat yang itu nggak damai. Mungkin banyak korupsi di mana-mana, mungkin banyak menyalahi apa namanya norma-norma yang ada di tengah masyarakat. Oke, itu ya. Itu beliau mengkritik pendidikan barat. Oke, ada lagi keyword dari Ki Hajar Dewantara. Katanya beliau apa? Everyone become a teacher, every home become a school. Jadi setiap orang itu menjadi guru, dan setiap rumah itu adalah sekolah. Jadi apa? Jadi semua orang itu adalah guru. Kita ketemu saudara kita, kita ketemu pacar kita, ketemu mantan kita, jadikanlah itu guru. Jadikanlah itu adalah apa namanya? Guru yang itu bisa kita ambil hikmah-hikmahnya. Bahkan musuh kita pun jadikanlah itu guru. Karena apa? Karena musuh itu yang tahu kelemahan kita.
Musuh itu yang tahu mana titik hitam kita. Ayo kita belajar dari musuh kita, jadikan musuh kita itu guru. Biar apa? Biar kita bisa mengetahui titik kehitaman kita. Baru di situ kita bisa memperbaiki diri. Dan apa? Setiap sesuatu yang ada atau setiap rumah yang ada, jadikanlah itu sekolah. Artinya kita belajar itu tidak hanya di ruang kelas. Kita belajar itu tidak hanya menunggu yang namanya kurikulum, tidak hanya menunggu bel masuk sekolah atau jam kuliah dan lain sebagainya, melainkan apa? Setiap tempat duduk itu adalah jadikan itu sekolah, biar kita itu belajarnya itu full, belajarnya itu enggak tergantung. Makanya beliau itu menegaskan pendidikan itu tidak hanya berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Ya, di halte kita belajar, di perpustakaan kita belajar. Mungkin teman-teman waktu pacaran, jadikan itu juga pelajaran. Oh, bagaimana menjadi manusia yang perhatian, bagaimana menjadi pasangan yang itu punya cinta kasih, yang itu selalu berbuat baik. Loh, itu pun juga pendidikan, mendidik kita menjadi manusia yang baik. Ada juga yaitu lawan sastro, ngesti mulyo. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Jadi satu-satunya agar kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang punya etika dan norma, manusia yang luhur, jalan satu-satunya itu adalah dengan ilmu. Kita mau belajar atau enggak? Kita mau mendayagunakan akal kita atau enggak? Kalau kok kita enggak mau belajar, kita enggak mau menambah wawasan, ya bagaimanapun kita tidak akan menuju pada kemuliaan. Karena yang namanya kemuliaan itu bisa didapat dengan yang namanya jalan belajar, jalan pendidikan. Makanya apa? Dengan ilmu kita akan menuju kemuliaan. Jadi ayo hari ini kita menambah ilmu, kita menambah wawasan, kita nggak boleh bosan, kita nggak boleh yang namanya capek belajar itu nggak boleh. Ya, capek belajar itu kenikmatan, apalagi kita sampai mendapatkan ilmu. Ya, kalau kita kok males belajar, yuk jangan menunggu yang namanya kemuliaan. Jadi kemuliaan itu hadir, kemuliaan itu kita dapatkan ketika kita itu mau belajar dan kita mau mendapatkan ilmu. Oke, itu ya yang terakhir. Ini penegasan dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi beliau ini sampai ke Belanda, belajarnya itu macam-macam. Bahkan di Paguyuban Seloso Kliwon itu kajiannya itu tidak hanya pendidikan, bahkan tasawuf, ya. Bahkan pun juga politik juga dibahas di situ. Dan beliau pun juga membahas tokoh-tokoh yang itu macam-macam. Ini menjadikan orang itu punya persepsi Ki Hajar Dewantoro Janjanik itu siapa sih? Karena apa? Pikirannya itu macam-macam. Nah, ini penegasan dari beliau. Kalau suatu ketika ada orang meminta pendapatmu, apakah Ki Hajar Dewantoro itu seorang nasionalis, radikalis, sosialis, demokratis, humanis, ataukah tradisionalis? Maka katakanlah bahwa aku ini hanyalah orang Indonesia biasa saja yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Jadi walaupun Ki Hajar Dewantoro itu dianggap sebagai seorang nasionalis, sosialis, demokrat, humanis, dan lain sebagainya, karena wawasan beliau, diskusinya beliau itu macam-macam, makanya tadi banyak orang yang punya persepsi Janjanik Ki Hajar Dewantoro itu siapa sih? Apakah orang nasionalis, sosialis, dan lain sebagainya? Dan beliau menegaskan, aku ini adalah orang Indonesia yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Jadi aku ini wong Indonesia yang itu menghargai norma-norma yang ada di Indonesia. Kerja saya pun untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia, itulah saya.
Itulah Ki Hajar Dewantara. Oke, itu ya. Itu pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Oke, ini untuk menjawab teman-teman tadi. Jadi backgroundnya pendidikan kok nggak pernah ngangkat pendidikan, ya sudah. Saya tak ngangkat pendidikan dari beliau, Ki Hajar Dewantara. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.